Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aliman Syekh Kumar and I study English for Quranic Studies at UIN Sultanah Nahrasyah Loksmawe. Pada video kali ini kita akan menyelami ataupun membahas kehidupan dari Imam Syafi'i secara lengkap dan menarik. I will guide you through his life, his remarkable contributions, and why he is considered one of the greatest imams in Islamic history. Kemudian kita awali dengan memahami mengapa Imam Syafi'i begitu penting dalam kehidupan kita. In Sunni Islamic tradition, Imam Ash-Syafi'i is recognized as one of the four great imams, bersama dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan yang terakhir ada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau bahkan digelari sebagai Syekh al-Islam. Mengapa? Dikarenakan ilmu yang beliau miliki itu sangat luas. And he is also known by the title Nasir al-Hadis, which means the founder of Hadis. Imam Syafi'i adalah pendiri mazhab Syafi'i, salah satu dari 4 mazhab fikih utama dalam Islam. He pioneered the systemation of usul al-fiqh, the foundational principles of Islam jurisprudence. Kemudian di sini kita akan membahas biografi singkat dari beliau. Kemudian kita lihat biografi singkat beliau. His full name is Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau sekitar tahun 767 Masehi. He later visited in Cairo, Egypt in 204 Hijriah, which corresponds to 828. Informasi singkat ini memberikan gambaran awal tentang latar belakang beliau. Selanjutnya teman-teman semua, di sini kita tinjau masa kecil dan pendidikan beliau. He was raised by his mother and moved to Mecca around the age of 2. Pada usia 7 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran. Bayangkan, di dalam usia 7 tahun, beliau bisa menghafal 30 juz Al-Quran. He studied in the Madrasah of Mecca and Madinah, learning from local scholars. Bahkan beliau sejak kecil sudah memperlihatkan bakat yang sangat luar biasa. Beliau sering mengajar teman-temannya apabila gurunya berhalangan untuk hadir. Next, kemudian di sini Imam Syafi'i melanjutkan pendidikannya dengan menimba ilmu dari berbagai guru besar. His main teacher in fiqh was Imam Malik bin Anas in Madinah. Beliau juga belajar kepada guru-guru Mekkah seperti Sufyan bin Al-Zanji dan Sufyan bin Uyainah, serta ulama-ulama lain seperti Ibrahim bin Yahya dan Muhammad bin Al-Hasan Al-Saibani. Dari para guru ini, beliau menguasai banyak disiplin ilmu, fikih, hadis, dan bahasa Arab yang menjadi dasar pengetahuannya. Kemudian, perjalanan ilmiah Imam Syafi'i sangat luas dan menunjukkan kegigihan beliau dalam mencari ilmu. He first studied in Mecca, where he grew up. Then traveled to Madinah to study under Imam Malik. Beliau tinggal di Madinah sekitar 9 tahun sampai wafatnya Imam Malik 179 Hijriah. Lalu kembali ke Mekah dengan ilmu yang semakin mendalam. He continued his journey by traveling to places like Yaman, Basra, Baghdad, and Egypt. Di Basrah dan Baghdad, beliau terlibat dalam diskusi keilmuan
dengan ulama setempat, termasuk dengan Muhammad bin Al-Hasan As-Saibani dari Baghdad. Imam Syafi'i juga memimpin halakoh-halakoh pembelajaran di setiap kota yang beliau kunjungi. Dan salah satu murid terkenalnya adalah imam yang kita kenal yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya beliau menetap di Kairo Mesir sampai akhir hayatnya. Next, kemudian teman-teman semua, di sini kita akan mendalami ataupun membahas metodologi mazhab Syafi'i. Metodologi pemikiran Imam Syafi'i menjadi dasar bagi mazhab Syafi'i yang ia dirikan. He defined the source of Islamic law, usul al-fiqh, in a clear hierarchy, the Quran, the Sunnah of the Prophet, ijma, scholarly consensus, and qiyas, analogy. Imam Asy-Syafi'i sangat menekankan pentingnya hadis Nabi itu sebagai sumber. Jadi Imam Syafi'i ini sangat menekankan pentingnya hadis Nabi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Serta beliau membedakan dengan tegas antara sunnah Nabi dan tradisi para sahabat. According to him, only the actions and sayings of the Prophet are truly kilat sunnah. Karya utamanya, Ar-Risalah, adalah buku sistematis pertama tentang usul al-fiqh yang meletakkan dasar bagi metode ijtihad beliau. Kemudian di sini kita akan membahas karya-karya penting. Kita lanjutkan dengan melihat karya-karya penting Imam Syafi'i. He authored numerous influential books. Yang paling terkenal adalah Ar-Risalah, sebuah risalah yang membahas usul fiqh dan meletakkan kerangka dasar mazhab Syafi'i. Kemudian kitab Al-Um adalah semacam ensiklopedia fikih Syafi'i yang merangkum pendapat-pendapat dan hukum-hukum beliau. Another significant work is Musnad Syafi'i, a collection of hadith compiled by him. Selain itu, beliau juga menulis karya-karya seperti Ikhtilaf al-Hadis, kemudian Jami al-Ilm, dan Ikhtilaf Malik wa Syafi'i. In total, he wrote over 100 books, mostly on fiqh and hadith, which continue to be studied today. Kemudian teman-teman di sini, selain prestasi ilmiahnya, akhlak dan kepribadian beliau juga sangat luar biasa. He was famously humble. He lived a simple life and even wrote his notes. Even wrote his notes and stones or bones when he couldn't afford paper. Beliau juga dikenal sabar dan rendah hati, tidak pernah sombong meski ilmunya yang sangat luas. Another remarkable trait was his deep respect for teachers. Even in debate, he would never hide like others, fought and always prayed for their well-being. Lebih lanjut, beliau sangat tekun dalam ibadah. Beliau melakukan sholat malam dan merasa dekat dengan Allah sampai akhir hayatnya. This blend of humility, patience, and devotion made him not just a great scholar, but also a role model in character. Kemudian teman-teman, di sini kita lihat pengaruh luas mazhab Syafi'i dan penyebaran mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Syafi'i tersendiri. The Syafi'i school is dominant in Southeast Asia, di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Mazhab ini diikuti oleh sebagian besar umat muslim. Menurut catatan penjelajah Ibnu Battutah, raja-raja Samudra Pasai telah lama menganut mazhab Syafi'i ini. Mazhab Syafi'i juga banyak dianut di kawasan Horn of Africa,
mayoritas Muslim di Somalia, Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti mempraktikkan mazhab Syafi'i ini. Selain itu, mazhab Syafi'i tersebar di Yaman dan Mesir Selatan. Saat ini jumlah pengikut mazhab Syafi'i diperkirakan lebih dari 350 juta orang di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa warisan pemikiran Imam Syafi'i terus membentuk praktik keagamaan komunitas Muslim utama hingga saat ini. Kemudian sebagai penutup terakhir, mari kita simpulkan perjalanan hidup dan pemikiran dari Imam Syafi'i yang sangat mulia. In summary, Imam Ash-Shafi'i was a great scholar who integrated the Quran, the Sunnah, reason, and ijma into his principles of jurisprudence, usul al-fiqh. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i yang masih dijadikan rujukan bagi jutaan umat muslim, termasuk di negara kita Indonesia, di negara Nusantara. His works and noble character, humility, honesty, and intelligence continue to set an example for Islamic scholarship and sincerity. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari ilmu, kesungguhan, dan keikhlasan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu hingga akhir ayatnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.